Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang baik, ketemu lagi dengan channel Ibu Nining. Kali ini saya akan membahas tentang tenses. Tapi jangan lupa di like and subscribe ya. Baik, saya akan membahas tentang tenses karena sebenarnya tenses ini penting sekali buat kita untuk membuat kalimat. Nah, tenses itu apa? Tenses itu adalah bentuk dari verbs, kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Inggris itu sangat dipengaruhi oleh keterangan waktu karena akan menunjukkan kapan kita beraktivitas. Nah, itu sekelumit tentang tenses. Kali ini saya akan membahas yang common saja, yang sering Anda temui baik di buku maupun sehari-hari. Nah, pertama saya akan membahas, kita belajar tentang present. Present itu apa sebenarnya? Present tense itu dia menggunakan verb 1. Nah, di sini kalau present jangan lupa akan ada agreement antara subjek dengan verb. Pada tayangan yang lalu telah Ibu bahas tentang agreement antara subjek dengan verbnya. Nah, di sini present tense menggunakan verb 1 menunjukkan bahwa aktivitas berlangsung saat ini. Biasanya keterangan waktu yang dipakai adalah now. Contoh, I do my homework. Nah, karena ini I, maka verbsnya yang dipakai adalah do. Tetapi kalau dia she atau he, yang dipakai tentunya does. Nah, itu yang dimaksud agreement antara subjek dengan verbnya. Contoh yang kedua, she plays badminton. Nah, di sini karena subjeknya she, maka dia ditambah s, memakai plays. Tetapi kalau you, tentunya dia akan memakai kata play saja tanpa ada imbuhan es. Nah, itu yang perlu kalian semua hati-hati tentang present. Yang kedua yang biasa kalian temui yaitu present continuous tense. Present continuous tense patternnya bagaimana? Yaitu to be plus verb berbentuk ing. To be itu sendiri ketika present maka dia ada is, ada am, ada are, tergantung dari subjeknya. Sekali lagi dia akan ada agreement juga antara subjek dengan verbnya. Contoh di sini. Nah, present continuous itu menyatakan bahwa aktivitas sedang berlangsung. Jangan lupa dia selalu memakai to be, verbnya ditambah ing. Contoh, I am doing my homework. Karena I maka to be-nya am. Nah, di sini do-nya pakai ing. I am doing my homework. Nah, yang kedua, contohnya pakai she. Karena she dia memakai is. She is playing badminton. Nah, di sini play pakai ing. She is playing badminton. Kapan kalau are? Kalau are tentunya kalau subjeknya adalah they atau we. They are playing. Nah, seperti itu. Nah, yang next kemudian yaitu present perfect tense. Patternnya adalah has atau have plus verb 3. Nah, verb 3 tentunya di sini Anda harus menghafalkan ya verb 1, verb 2, dan verb 3. Ini menunjukkan bahwa aktivitas sudah selesai dilakukan pada saat ini. Contoh di sini, I have done my homework. Artinya saya sudah mengerjakan PR saya, sudah selesai. Aktivitas sudah terjadi, sudah selesai, ya. Nah, she, kalau she memakai has. She has played
badminton. Artinya dia main badmintonnya sudah selesai pada saat ini. Sekali lagi, has atau have tergantung dari subjeknya. Kalau verb 3, apapun subjeknya tidak berpengaruh, tetapi dalam hal ini kalian semua harus sering menghafal verb 1, verb 2, verb 3. Jadi perubahan antara verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ini akan sangat mempengaruhi kalian dalam kelancaran membuat kalimat. Baik, next. Next, yang kedua adalah past tense. Bentuk past tense itu memakai verb 2, menunjukkan bahwa aktivitas berlangsung di masa lampau. Ya, udah berlalu. Contoh keterangan waktunya last bla 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 atau bla 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 ago atau yesterday. Contoh, I did my homework yesterday. Nah, di sini mengatakan memakai kata kerja did. Kata kerja dari do, did, done. Ya, di sini yang dipakai adalah verb 2 atau past tense. Saya mengerjakan PR saya kemarin, ya. Terus contoh yang kedua, she played, pakai ed ya, verb 2-nya. Nah, tentunya verb 2 ini kalian sekali lagi juga harus menghafal karena ada yang regular verb dan irregular. Ada yang ditambah dengan ed, tetapi ada pula yang tidak. Jadi bagaimana caranya? Mau tidak mau kalian harus menghafalnya. Baik, sekali lagi next, past continuous. Past continuous tense itu patternnya to be, tentunya to be-nya was dan were, dan verb ing. Jadi ini menunjukkan bahwa aktivitas sedang berlangsung di masa lampau. Contoh, I was doing my homework. Berarti saat itu saya sedang mengerjakan PR saya. Mungkin di sini nanti ada keterangan ketika ibu saya datang, saya sedang mengerjakan PR saya. Nah, biasanya dikasih keterangan waktunya berupa kalimat juga, ya. Nah, di sini yang kedua, she juga pakai was ya, she was playing. Kapan kalau were? Tentunya kalau were itu kalau they dan we, you ya, itu pakai were. Next, yaitu past perfect. Past perfect menunjukkan bahwa aktivitas sudah selesai di waktu lampau. Patternnya adalah had plus verb 3. Nah, contoh di sini, I had done my homework, artinya saya sudah mengerjakan PR saya di masa lampau, maksudnya kemarin, 1 jam yang lalu dan sebagainya. Ini semuanya memakai had karena past. Jadi apapun subjeknya dia memakai had plus verb 3. She had played badminton. Ya, oke, next. Next adalah yang ketiga, itu future. Yang biasa dipakai adalah simple future. Simple future itu patternnya yang umum adalah will plus infinitive. Infinitive itu verb yang tidak memakai imbuhan apapun, yang menunjukkan aktivitas dilakukan di masa yang akan datang, biasanya dengan keterangan waktu next atau tomorrow, pokoknya belum dilakukan. Contoh, I will do my homework. Di sini bisa ditambahkan keterangan tomorrow atau next week dan sebagainya. She will play badminton next week. Nah, yang kedua yaitu future continuous, will plus be plus verb ing, menunjukkan bahwa aktivitas akan sedang berlangsung di masa depan. Nah, I will be doing my homework. Saya akan sedang mengerjakan PR saya. Yang kedua, she will be playing. Nah, biasanya dia memakai keterangan waktu when bla 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 bla, ya. Nah, next, yang terakhir yang akan saya bahas yaitu future perfect. Will plus has plus verb 3 menunjukkan bahwa aktivitas akan selesai di masa yang akan datang. I will have done my homework ketika ibu saya datang misalnya. She will have played badminton dan sebagainya, bahwa dia merasa bahwa aktivitasnya itu nanti akan selesai pada saat tertentu.
Nah, itu yang disebut future perfect. Yang kalian harus hafalkan adalah bagaimana pola atau patternnya dan bagaimana cara penggunaannya. Ya, anak-anak sekalian, di situ yang tenses yang tadi yang saya bahas adalah yang common, yang biasa terjadi, yang biasa kita dengar, yang sangat simple-simple, yang memang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Baik anak-anak, kalian harus dalam hal ini harus rajin-rajin exercise ya, berlatih berdasarkan pola-pola yang Ibu berikan. Dengan berlatih, maka kalian nanti akan gampang memahami, gampang menggunakannya. Oke, semoga ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.